Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Lazulfana Difatul Maulani, NIM 12208183157 dari kelas T Bio 6B. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pada materi kelas 9 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan pada submateri sistem reproduksi pada hewan. Nah, sebelum kita masuk ke inti materinya, perkenankan saya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui slide PPT, diskusi, serta ceramah, peserta didik dapat menganalisis dengan benar tentang cara reproduksi aseksual pada hewan. Kemudian yang kedua, melalui slide PPT, ceramah serta diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar cara reproduksi seksual pada hewan. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam reproduksi pada hewan, sekarang, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan reproduksi pada hewan? Yap, betul sekali. Reproduksi pada hewan, atau biasa kita sebut dengan cara berkembang biak suatu makhluk hidup. Nah, kalau pada hewan, berarti cara berkembang biak yang dilakukan oleh hewan. Nah, apa tujuan dari reproduksi itu? Tujuan dari reproduksi adalah untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah. Nah, sekarang, apakah kalian tahu ada berapa macam-macam reproduksi pada hewan? Ya, reproduksi pada hewan itu ada dua. Yang pertama adalah reproduksi secara aseksual dan yang kedua adalah reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi secara aseksual ini adalah reproduksi atau cara berkembang biak yang dilakukan oleh hewan tanpa melalui peleburan sel sperma dan sel telur. Sedangkan reproduksi secara seksual adalah cara berkembang biak yang melibatkan peleburan sel sperma dan sel telur yang nantinya akan dibuahi atau yang biasa kita sebut dengan istilah fertilisasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang reproduksi aseksual pada hewan. Nah, reproduksi aseksual pada hewan itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah reproduksi aseksual dengan cara pembelahan tunas. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi, dan yang terakhir yaitu dengan cara parthenogenesis. Cara reproduksi aseksual pada hewan yang pertama yaitu melalui pembentukan tunas. Contoh hewan yang melakukan reproduksi aseksual dengan cara pembentukan tunas ada 3. Yang pertama hidra, yang kedua ada porifera, dan yang ketiga ada coelenterata. Berikut adalah gambar dari cara reproduksi pembentukan tunas secara aseksual. Next yaitu yang kedua dengan cara fragmentasi. Nah, cara yang fragmentasi ini hanya dilakukan oleh hewan cacing planaria. Nah, tahapan dari fragmentasi ini ada 2. Yang pertama yaitu tahap fragmentasi itu sendiri, dan yang kedua ada tahap regenerasi. Nah, tahap fragmentasi ini adalah tahap pemotongan tubuh dari cacing planaria menjadi beberapa bagian loh. Nah, kemudian setelah tahap fragmentasi dilanjut dengan tahap regenerasi, di mana pada tahap regenerasi ini potongan-potongan tubuh tadi akan membentuk suatu bentuk baru atau bentuk lain sehingga nantinya akan menjadi cacing planaria utuh. Berikut ini adalah video ilustrasi cara reproduksi cacing planaria, yaitu dengan cara fragmentasi. Nah, lalu cara reproduksi aseksual yang terakhir atau yang ketiga adalah melalui parthenogenesis. Pada parthenogenesis ini, hewan itu bisa berkembang biak tanpa ia melakukan peleburan sel betina dengan sel telur. Jadi, bisa dilakukan hanya dengan sel betina atau sel ovumnya saja loh. Nah, hewan yang bisa melakukan parthenogenesis salah satunya adalah lebah dan semut. Nah, cara reproduksi pada hewan yang kedua adalah dengan cara reproduksi secara seksual. Apa sih reproduksi secara seksual itu? Tidak tahu. Reproduksi secara seksual adalah proses perkembangbiakan pada hewan di mana ia melalui tahap peleburan sel telur dan sel sperma
yang kemudian akan dibuahi melalui proses fertilisasi. Nah, setelah proses fertilisasi ini berlangsung, nantinya sel sperma dan sel telur itu tadi akan berubah menjadi zigot, kemudian berubah menjadi embrio, dan kemudian terus berkembang sampai membentuk individu baru. Sedangkan hewan-hewan yang melakukan reproduksi secara seksual ini kemudian dibagi lagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan vivipar, kemudian yang kedua ada hewan ovipar, dan yang ketiga adalah hewan ovovivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan yang memiliki kelenjar susu, di mana cara berkembang biak mereka yaitu melalui cara melahirkan. Contohnya adalah kelinci, kucing, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jenis hewan ovipar. Jenis hewan ini melakukan cara reproduksi atau cara berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya yaitu ayam, itik, bebek, dan lain sebagainya. Dan jenis yang ketiga atau jenis yang paling terakhir adalah hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar ini termasuk unik karena mereka berkembang biak di dalam perut induknya melalui yang kemudian dibungkus dalam sel telur, tapi kemudian ketika mereka sudah matang atau sudah dewasa, ia akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Hewan yang termasuk ke dalam jenis ovovivipar adalah kadal dan ular. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai reproduksi pada hewan. Semoga video pembelajaran yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ada penjelasan yang kurang jelas dari video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.